Lapangan pekerjaan itu terbuka di mana-mana. Lapangan pekerjaan itu terbuka di mana-mana. Industri yang kita tuh banyak membuka lapangan pekerjaan. Menurut kami ini memprihatinkan. Dikit nyambung dari video kemarin nih. Nah, kan Bapak Wamen tadi bilang begitu. Bener gak? Bener gak? Bener lah. Kementerian BUMN dari bulan Maret lalu kalau nggak salah lagi buka rekrutmen atau penerimaan pegawai gede-gedean tuh. Gue juga ikutan dong. Kalian yang ngomong nyari loker di Konoha susah, ya kalian sih kurang update hidupnya. Siapa coba yang nggak mau jadi pegawai BUMN? Siapa coba yang nggak mau mengabdi pada negara? Bangga ya kan, bukber bisa pamer lanyard BUMN. Sampai saat ini proses rekrutmen ini udah jalan di tes tahap kedua. Tes tahap satunya biasalah tes-tes kemampuan dasar sama pengetahuan umum gitu. Semacam matematika dasar, membaca, aljabar, dan wawasan kebangsaan. Intinya ngetes memori sama otak lu jalan apa kagak. Tes tahap 2 kemarin lanjut ke bahasa Inggris sama tes learning agility. Bahasa Inggris tau lah ya. Kalau learning agility ini apa ya? Kalau cuma diterjemahin artinya kecepatan atau kelincahan dalam mempelajari. Tapi intinya tes learning agility ini lebih ke macam psikotes gitu, di mana lo cuma dikasih 2 pilihan dalam sebuah situasi. Nah, di sini yang jadi isu. Kan sebelum tes aslinya, biasa ada simulasi tes gitu. Di tahap tes learning agility ini, banyak sekali orang yang ngerasa gagal dapat nilai di atas batas minimum. Yang artinya mereka nggak akan lulus tes. Dan faktanya banyak sekali orang yang justru malah ngerasa bingung dengan maksud dan tujuan dari tes ini. Karena tes jenis ini emang beneran baru muncul di rekrutmen BUMN tahun ini. Banyak orang di internet yang ngasih pembelajaran buat latihan di tes tahap ini. Semacam ngasih tips dan trik kalau jawab soal-soal di tes tahap ini sebisa mungkin menyelaraskan dengan nilai-nilai budaya perusahaan BUMN yang biasa disebut akhlak. Walaupun nanti jawaban lo bertentangan sama isi hati lo sendiri. Akhirnya banyak orang yang jadi berasumsi memang jadi pegawai BUMN udah disuruh jadi munafik dari awal. Hus, jangan suzon. Seinget gue pas kemarin tes tahap ini ada kok peringatan sebelum tes di lembar soalnya supaya kita memberi jawaban sesuai yang kita kehendaki. Tidak berusaha untuk memenuhi ekspektasi atau cuma memuaskan keinginan orang lain. Seinget gue ada 100 soal pada tes tahap ini. Seinget gue juga satu soal bisa diulang 3-4 kali gitu deh. Cuma beda kata-kata dikit aja. Nah, lu tinggal kasih aja tuh jawaban yang konsisten, jangan pelin-pelan. Tapi setelah tes aslinya dan mengikuti tips and tricks tadi, masih aja banyak orang yang gak lulus tes. Tapi heran sih gue juga cuma dapat nilai 36. Lulus sih gue, cuma harap-harap cemas. Perasaan pilihannya itu yang satu udah pasti salah, yang satu udah pasti bener. Karena diksi dari kalimat 1 dan 2 itu beneran kontradiktif, gak ada yang seirama. Masa iya ya kan gue milih diksi negatif yang bertentangan sama soal. Terus tiba-tiba di tengah rekrutmen muncul berita ini. Tada! Jangan-jangan ini hanya formalitas biar kagak dikatain lowongan kerja di Konoha itu hampir gak ada. Lapangan pekerjaan itu terbuka di mana-mana. Politisasi. Dugaan ini dugaan. Dari awal proses pendaftaran ada drama website pendaftaran down dari jauh-jauh hari. Menjelang injury time baru bisa. Tapi ya pasti down-down juga. Lu bayangin jutaan orang mendaftar di waktu yang sama. Udah pastilah itu internet servernya kacau. Kalau nggak salah di banyak komen IG ada beberapa orang yang bilang panitia rekrutmen ini 3 tahun berturut-turut pakai domain atau host website yang sama. Yang dari dulu juga domain website ini memang bermasalah, katanya. Mungkin mereka ini ngomong karena memang mereka konsisten ikut tes BUMN kali ya tiap tahun. Dimana sampai sekarang mereka gak lulus-lulus. Ditambah drama tes baru ini, orang jadi munafik gak lulus, orang jadi jujur kagak lulus juga. Emang udah paling bener pakai orang dalam.